Sebelumnya, selamat siang semuanya. Kita sekarang lagi mau, nih kita absen dulu nih teman-teman dari RTI ada, MRG ada, kemudian E-Club ya, E-Club juga banyak. Aku juga sempat ngobrol sama tim E-Club tuh tadi tuh sama member-member E-Club juga dari Manado. Oke. Nah, rencana kita akan membahas tentang main psikologi trading ya Pak ya. Bagaimana caranya kita mengolah psikologi trading saat market seperti ini. Bukan begitu Pak Gemma? Ya, betul. Dan nanti Kurang lebih. kita akan ada interview karena Mbak Olin ini banyak banget ketemu trader yang stres tentunya. Dan trader Ya, stres itu betul. datang ke kita tuh banyak banget ya. Ada yang di depan saya bawa pisau mau bunuh diri itu saya pernah ngadepin. Jadi banyak orang yang nggak tahu gimana caranya sih mengelola mindset dan psikologi. Karena psikologi saya juga naik turun. Saya juga belum tentu beres. Makanya namanya manusia ya, kita kita tentunya akan selalu kayak begitu naik turun. Nah, kita akan ngobrol dan nanti saya akan bahas dengan Mbak Olin gimana sih mereka-mereka yang akhirnya bisa bangkit dari keterpurukan. Tentunya yang join di sini udah pasti pernah ngalamin rugi dan rugi itu harus dialamin gitu. Jadi nanti di sesi terakhir ada tanya jawab dan kemudian kita ngobrol sama Mbak Olin. Ya. Kira-kira gitu kita mulai ya Olin ya. Oke, boleh Pak, silakan. Oke. Buat yang lain nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat saja. Yang tidak ada suaranya coba boleh dibantuin ya Olin, yang tidak ada suaranya mungkin mereka harus pencet audio, ada logo Connecting audio. audio dulu di Mm-mm. pojok kiri bawah. Boleh Diketik di-connect aja dulu mereka audionya. nggak bisa denger ya. Ini Iya. udah mulai lagging nih. Oke guys, selamat datang di Astronaci webinar. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang mind and psychology trading, tetapi ini bagian kecil karena waktu kita juga tidak full. Jadi karena kita mau menjelang non-farm payroll nanti malam, saya memberikan bekal buat Anda semua. Ini sesi sharing. Dan nanti lebih lengkapnya Mbak Olin bisa memberikan informasi bagaimana untuk mempelajari mind and psychology trading. Jadi semoga sharing pendek ini bisa mengisi hari Kamis Anda menjadi hari yang bermanfaat menjelang non-farm payroll ya. Dihad ya dihadiri 750 dan terus bertambah, mudah-mudahan sampai 1000 orang nanti. Oke. Jadi begini ceritanya, saya akan cerita tentang mindset dan psikologi, tapi sebelumnya kita juga akan sebentar ini saya harus beresin. Nah ya, tapi saya akan ceritakan tentang bedanya trader biasa dengan trader profesional. Apa sih trader profesional? Dan ini yang selalu rancu, apakah kita itu sudah menjadi seorang trader atau tidak? Saya selalu berkata begini, sering kan kalau kalian dengar orang-orang yang kurang berpendidikan dan ya orang selalu bilang bahwa saya frontal ya, dan memang memang di dalam trading ya mesti frontal. Kalau sudah memberikan komen-komen atau pemikiran-pemikiran yang ngaco, mereka mah nggak akan pernah bisa trading dan benar. Sekarang kita bicara makna kata trader, seringkali orang itu bilang kalau sudah sukses kenapa harus jualan, kalau sudah sukses trading atau menjadi trader kenapa harus bikin seminar, sering kan sampai akhirnya berantem. Kalau Astronaci mah dari dulu nggak pusing. Kenapa? Karena ya Astronaci bukan jualan, Astronaci menciptakan ilmu dan itu keilmuan, dan ini pun susah dipahami oleh kaum kaum yang tidak memahami itu ya, yang tidak biasa berpikir. Jadi begini ya, Em, banyak orang bilang bahwa kalau sudah menjadi trader, kenapa harus jualan? Kenapa trader sukses? Kenapa harus bikin seminar? Akhirnya ribut, dan ini tuh pembicaraan udah sampai kemana-mana, sampai akhirnya nanti akan dibikinin sebuah talk show. Saya diundang juga untuk membahas tentang itu. Jadi ada pemahaman atau mindset yang em, melekat pada seseorang, di mana pemikiran ini selalu negatif, selalu ingin mencari kesamaan. Jadi misalnya nih, kita rugi ya, kita tuh gagal di trading. Pada saat kita ngelihat teman kita sukses tuh rasanya kayak kesurupan, kita itu kayak kayak panas gitu, kayak kena api neraka. Dan itu tidak hanya trading. Coba kalian lihat di anak-anak sekarang ya, khususnya orang-orang yang punya duit gitu, di sekolah SD, wah iri-irian gitu kalau temennya punya apa dan dia nggak punya, tuh langsung rasanya iri. Dan pada saat dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan mencoba mencari komunitas untuk membenci orang tersebut. Dan ini tuh sudah ada dari
Anak-anak kecil tuh udah ada. Nah, kalau kita kembali kepada definisi trader, ini yang sering kali tidak dipahami. Sehingga ini kalau kita pahami, saya percaya akan memberikan dampak yang lebih baik buat kita trader. Trader itu kan artinya pedagang, ya kan? Jadi trader itu pedagang. Kalau kalian cari kamusnya, trading itu dagang, trader itu yang melakukan perdagangan. Kalau kita mengatakan bahwa diri kita adalah seorang trader, maka kita itu pedagang. Dan kalau goal daripada aktivitas bisnis kita di pasar modal itu sebagai aktivitas untuk mencari penghasilan lebih, menambah income, maka tidak boleh kita batasi yang namanya menjadi trader itu hanya menjadi seorang trader di market saja. Trader itu bisa menjadi pedagang rumah, pedagang baju, pedagang makanan, itu kan semua trader. Dan tidak ada parameter trader itu dikatakan sukses atau profit, ini penting sekali. Kalau mau bilang, oh lu profit ya, trading gitu. Tapi kalau besoknya loss, besoknya rugi, apakah itu hina? Nah, ini yang seringkali menjadi mental block di dalam setiap diri trader. Ketika dia mengalami cut loss, kalau dia tidak mengerti betul tentang filosofi dari seorang trader, maka ini akan menjadi beban. Apabila Anda menjadi trader, pedagang itu kalau di pasar, kadang bisa untung, kadang bisa rugi. Ya kan? Karena apa? Karena kan kadang kita nggak tahu ada sisa barang yang tidak bisa terjual hari ini, ya terpaksa dia mesti jual murah besok. Kalau nggak busuk, minimum jual modal atau break even, kalau nggak ya jual rugi. Saya percaya rekan-rekan yang ada di sini, 800 orang yang ada di sini saat ini tuh kalian pastinya sudah pernah melakukan transaksi jual beli minimum, ya. Dan kalian udah tahu konsepnya bahwa yang namanya dagang itu terkadang kita mesti jual rugi. Nah, bagaimana parameter kalau kita bicara tentang profit atau loss? Itu dalam loh. Mau sampai sebesar apa sih dikatakan profit? Gitu. Pada saat kita bilang hari ini gue profit, tidak ada trader sukses yang dikatakan sukses selama dia masih trading. Itu prinsipnya. Selama Anda masih trading itu nggak pernah dikatakan sukses. Saya tidak pernah mengatakan diri saya sukses, tetapi saya menuju ke kesuksesan. Hari ini saya mencapai satu level tertentu, itu saya nggak puas. Saya harus lebih tinggi lagi. Kalau mau dianggap sebagai trader yang sudah sukses, maka saya harus berhenti total. Selama saya masih beraktivitas open close terus, maka profit dan loss itu tidak boleh dihitung sebagai kesuksesan. Itu adalah sebuah proses. Dan yang namanya pedagang, kita jangan punya ruang lingkup sempit bahwa kita itu cuma berdagang forex atau saham. Kalau seandainya Anda punya satu keilmuan, Anda punya sesuatu yang bisa didagangkan, kenapa tidak? Karena goal kita adalah being very rich, right? Because rich is good. Ini yang kita mau capai. Dan ada juga orang yang bilang begini, kalau sudah menjadi trader sukses katanya profit, ngapain jual seminar, itu masih umum. Tapi ada yang lebih ekstrim lagi bilang begini, kalau udah sukses trading ngapain kerja yang lain, itu lebih goblok lagi kan. Jadi ini pemikiran-pemikiran liar yang semakin idiot kesininya tuh makin kacau balau, dan followernya banyak. Saya nggak paham kenapa. Jadi kalau bisa, kalau orang itu tradingnya sukses nggak perlu jadi dokter, dokternya tinggalin aja atau digunting aja lisensi dokternya, surat izin prakteknya dibakar, jadi trader aja. Terus kalau kayak begitu, yang namanya Pak Haritanu punya perusahaan yang sudah di-go-publikan sama dia, emitennya banyak dan dia nggak usah pusing, dia bisa trading MNC. Ya udah, lu nggak usah jadi CEO, lu trading saham aja, MNC lu tradingin tiap hari di komputer. Apakah begitu? Nah, dengan pemahaman yang salah ini, akhirnya trader itu merasa bahwa yang namanya trader sukses itu pokoknya portofolionya harus profit terus. Kalau profitnya nggak konsisten, maka dia bukan trader sukses. Ujung-ujungnya apa? Ngejar. Jadi tradingnya mau nggak mau dikejar harus profit. Kalau orang sudah ngejar profit, begitu ngeliat portofolionya merah dikit kena floating, itu mentalnya udah goyang. Dan ujung-ujungnya apa? Nggak mau cut loss. Kalau sudah tidak mau cut loss, endingnya kemana? Margin call. Jadi rutenya itu sudah jelas. Ya. Nah, habit trader-trader yang semacam ini, mereka nggak akan melintas antara trader biasa ke trader profesional, mereka ini nggak akan bisa melintas ke sana. Karena ini sudah jelas ada batasan yang jelas surga neraka. Orang-orang yang tukang nyinyir, tukang bully, yang merasa aneh, ini buat teman-teman di RTI juga ya, supaya Anda melihat.
mereka tidak bisa menangkap sebuah fenomena atau logik dasarnya saja tidak jalan. Jadi saya tidak habis pikir otaknya itu mau ditaruh di mana. Jadi kalau mereka akhirnya, misalnya nih, ini kenapa saya gabungkan, karena ini the way of thinking. Ya, ingat, the way of thinking. Ketika kamu menyenggol orang dan kemudian orang itu bereaksi karena lu nyenggol, lalu kamu bisa berasumsi bahwa gua terzolimi karena dia lebih kaya dan dia menyenggol. Itu konsep pikirnya udah ngaco. Dan contoh, ketika saya tadi komplain di Telegram, ketika saya bagikan informasi bahwa ada free webinar, jelas-jelas tulisannya ada di atas, ya kan? Kemudian ada yang bertanya, masih tetap ada yang bertanya, dan itu nggak cuma di, oke, sorry tadi sempat keputus. Jadi itu tadi kalau saya bilang yang tentang webinar gratis dan seterusnya ya, itu nggak cuma di Artia tapi di Telegram juga sama. Jadi ketika orang itu dikasih informasi, kebanyakan dari mereka tidak membaca. Itu yang jadi masalah. Jadi nanya, webinarnya gratis atau bayar om? Gitu kan. Nah, ketidakbiasaan kita untuk meneliti habit kita yang seperti ini, lalu kemudian kita selalu bertanya apakah gratis atau bayar? What's the point? Gitu. Ini merupakan mindset yang kurang bagus, dan kalau Anda tetap bertahan di situ, tidak teliti dan seterusnya, maka pola-pola yang muncul di market itu Anda tidak akan pernah bisa lihat. Ya, itu penting ya. Jadi saya melihat ada habit-habit yang tidak akan membuat Anda bisa menyeberang dari trader biasa menjadi trader profesional, ya. Itu penting sekali untuk Anda perhatikan. Sekarang bedanya apa sih antara trader biasa sama trader profesional? Kalau trader profesional, Anda harus tahu bahwa trader profesional itu bukan dewa dan tetap bisa loss atau salah. Tapi trader profesional itu mampu melakukan loss recovery, akhirnya profit. Jadi sekali lagi guys, loss itu bukan dosa, nggak masalah. Jadi jangan berkata bahwa misal nih ya, E-Club itu kan banyak orang gila juga. Jadi bocil itu juga tidak hanya di luar E-Club. Member E-Club yang otaknya sesat tuh juga beberapa ada. Pengacau, penyusup, ya kan? Lalu dia gembar-gemborin di luar. Oh, E-Club banyak stop loss-nya. Gitu. Loh, emang kalau kita banyak stop loss-nya kenapa? Seharusnya lu bersyukur karena E-Club itu pakai stop loss. Kalau E-Club tidak pakai stop loss, lu hancur hidup lu. Kelar lu. Ya, dan secara rekap history, bulan nggak usah jauh-jauh lah, bulan kemarin tuh 1000 pips lebih dapatnya. Tuh ada member E-Club di situ yang RTI boleh tanya tuh, yang Telegram sama RTI yang baca postingan orang tentang E-Club dan seterusnya, coba lu baca di situ. Tapi di sini bukan bicara tentang E-Club saja, ini bicara tentang habit, bahwa trader biasa itu rasanya haram banget kalau harus loss karena dia merasa itu tadi yang saya cerita, bahwa trader itu adalah trader yang sukses profit terus di pasar keuangan, tuh mindsetnya, dan itu udah salah. Kalau trader itu harus untung, pedagang di pasar nggak boleh cut loss dong, iya kan? Berarti kalau ikannya udah busuk ya simpenin aja, jual aja. Berarti kalau kalian nyetok baju di pasar gitu ya nggak usah dijual rugi kalau musimnya sudah berganti kan? Nah ini logiknya yang harus ketahui. Terus trader profesional, dia memiliki akurasi trading yang lebih tinggi, ya, memiliki akurasi yang lebih tinggi. Kemudian indikator digunakan tetapi bukan diandalkan. Kalau trader biasa, mereka mendewakan indikator itu sampai akhirnya apa? Ngelihat di TV, ada orang jual robot. Ngelihat di forum, ada orang jual indikator, dibeli. Akhirnya rugi, teriak-teriak. Akhirnya menjadi skeptis, tukang bully, dan tukang nyinyir. Arahnya kan ke sana. Ya kan? Karena kegoblokannya dia sendiri gitu loh. Karena dia tidak mengerti. Nah, orang tidak mengerti, ini ada beberapa jenis. Ya, perhatikan. Ada orang yang tahu kalau dia tidak tahu. Itu oke, bagus itu. Orang tuh sadar kalau dirinya tidak tahu, akhirnya datang webinar. Yang kedua, ya. Ada orang yang tidak tahu kalau dia ternyata tahu. Itu bagus. Orang berbakat. Ada orang, ya. Pernah dengar tentunya. Jadi ada orang yang tahu kalau dia tidak tahu, ada orang yang tidak tahu kalau dia tahu. Oke. Ada orang yang tahu kalau dia itu mengerti, dan biasanya orang itu dibilang sombong. Itu budaya gobloknya Indonesia. Orang yang mengerti kasus dan dia speak up for the case, pasti dijudge sombong. Dan saya dengan bangga,
Kalau saya dijudge sombong di financial market, saya punya hak untuk sombong. Lalu kemarin banyak yang bilang, oh yang sombong itu hanyalah milik Allah segala macam. Lu nggak nyambung, bro, gitu kan? Kita tidak bicara di konteks itu gitu. Jadi kalau misalnya dengan kita memberikan satu statement yang straightforward dan tegas gitu, lalu kemudian karena kita memiliki kompetensi, Anda tahu kalau Anda tahu, lalu Anda dibilang sombong, ya you have a rights to be arrogant, ibaratnya arrogant yang positif ya. Kalau Anda bilang Donald Trump arrogant nggak, oh semua orang arrogant, tapi ada orang yang bilang bahwa no, dia punya kapasitasnya, atau misalnya eh, siapalah ya, kalau Anda lihat tokoh-tokoh di Amerika misalnya, oh karena Anda belum ketemu aja sama Yahudi-Yahudi yang punya duit mengelola market yang kayak begitu. Belum ketemu sama fund manager yang ada di Indonesia. Beh, sombongnya. Salaman nama lu aja kagak mau kali ya kan. Kalau seandainya dibilang sombong, kagak bakal si Gema itu juga mau chat di forum-forum, mau nanggepin lu punya komen-komen. Nah, Anda tahu kalau Anda tahu, itu bisa dianggap sombong. Nggak apa-apa, nggak ada dosanya. Yang paling gila, yang paling kasihan adalah orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini golongan idioters, golongan setan, ya, dan golongan-golongan orang-orang yang punya akhlak lebih jelek daripada binatang. Kenapa saya bilang begitu? Anda pernah punya anjing nggak? Kalau Anda pernah punya anjing, Anda akan tahu bahwa anjing itu kalau sudah ditrain melakukan sesuatu, ditrain dengan benar, dia akan consistently mengikuti aturan yang sudah dibuat. Ya, anjing-anjing pintar nih, herder, terus golden misalnya, ikan lumba-lumba ya. Kenapa kita bicara kadang manusia lebih rendah daripada binatang? Karena memang attitude-nya dan akhlaknya dan cara berpikirnya, otaknya yang sudah didesain sedemikian rupa oleh Tuhan, tapi produknya error, bahkan lebih hancur daripada binatang. Lalu lu sakit hati, tapi kelakuan lu memang lebih parah daripada binatang. Dan kita sebagai trader kalah sama anjing. Saya kalah sama anjing. Anjing itu kalau sudah ditrain apa, dia akan ikut. Misalnya kencingnya sudah ditrain, dia harus berak di tempat tertentu, dia akan jalan ke sana terus. Nah, kita sudah ditrain bahwa kalau patternnya gagal, lu stop loss. Berapa kali kita lebih jelek daripada anjing? Saya pun mengalami. Coba, saya ingin lihat komennya. Sadar nggak hal ini? Pada saat Anda menjadi trader yang dikategorikan biasa, ya kan? Anda tidak lebih daripada seekor anjing yang sudah ditrain. Coba bayangkan, ketika polisi membuat K9, ya K9. Nah, K9 itu anjing herder dilatih untuk mendeteksi narkoba. Coba lu bayangin, kenapa polisi harus pakai anjing untuk mendeteksi narkoba? Karena kalau manusia yang suruh deteksi narkoba bisa disuap sama bandar narkobanya. Kalau anjing tidak bisa disuap. Tuh, perhatikan. Sekarang mungkin Anda baru sadar yang di RTI. Ya, yang di Telegram mungkin. Itu tamparan keras buat saya, buat Anda. Kenapa? Lebih baik gue tampar lu sekarang daripada lu nangis-nangis harta lu habis di market. Karena apa? Karena Anda menggunakan indikator untuk lu andalin. Trader profesional itu selalu butuh partner diskusi dan bertukar angle. Itu ciri-ciri trader profesional. Kalau trader non-profesional, ya, itu tidak. Mereka cenderung mencari yang gratisan semua. Di dunia ini guys, barang gratis, barang murah itu nggak ada yang bagus. Itu aja. Kalau Astronaci mau kasih murah, itu juga tidak akan mungkin Anda dapat keseluruhan. Lalu dikatain bahwa kalau lu udah sukses ngapain jual barang mahal? Lah suka-suka gua barang-barang gue, ya kan? Waktu gua cari ilmunya, lu emang ngerjain apa gitu kan? Dan itu oke-oke aja. Jadi tidak ada yang namanya barang gratisan itu bagus. Kalau kamu tidak masuk di dalam community yang benar, lalu mencari community yang salah, akhirnya lu sesat. Kumpul sama orang-orang sesat, pikiran lu jadi sesat, lu hancur. Nah, bagaimana cara orang menggunakan otak kiri dan kanan? Seringkali orang itu komplain kepada saya, kenapa Bapak tuh selalu pakai kata otak, otak, otak? Lah apa yang salah sama kata otak gitu? Lu punya otak nggak bro? Kalau lu punya otak, apa susahnya? Nah, lu pelajarin nggak tentang otak? Oh ternyata otak itu, ini bukan otak-otak ya, atau otak di rumah makan Padang. Ini otak lu sama gue gitu. Nah, otak manusia itu ada 3 bagian guys. Otak kiri, otak kanan, dan otak tengah. Masalahnya, kalau kita trading terlalu pakai otak kiri, kita bisa loss.
Terlalu pakai otak kanan, kita bisa loss. You trust me or not, baca bukunya Van Tarp, Super Trader. Di situ ngobrolin tentang NLP for trader juga. Jadi, kenapa trading ini membutuhkan konsep psikologi yang begitu mendalam dengan pemahaman tentang otak yang begitu mendalam? Karena pressure-nya terlalu gede bidang ini. Trading ini adalah satu pekerjaan, trading di forex market, stocks market ini adalah satu pekerjaan yang tidak nyaman, yang membawa stres yang terlalu berlebihan. Ya kan? Karena manusia itu cenderung dipaksa untuk menghadapi kenyataan sesingkat mungkin. Tahu nggak maksud saya itu? Artinya kalau lu sekarang masuk loss, nah kayak gini nih, contohnya ada yang coret-coret lagi kan? It's so funny, right? Misalnya nih ya, kita masuk ke market dan kemudian market itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita tuh dipaksa untuk menghadapi kenyataan dalam waktu 1 atau 2 jam. Itu yang tidak semua orang bisa terima. Dan orang itu cenderung pingin lari daripada habit itu, sehingga dia mencari-cari holy grail gitu, mencari-cari gimana caranya gue bisa dapat perfection di sana. Nah, ternyata otak itu ada kiri, kanan, dan tengah. Ini penting untuk kita ketahui. Otak kiri itu yang membicarakan tentang, misalnya kita pelajarin tentang rumus, tentang pattern, dan seterusnya ya. Itu adalah otak kiri kita. Nah, otak kanan kita itu kita bicara tentang intuisi. Pernah nggak kita trading? Kalian pasti pernah. Tiba-tiba bangun, hati gembira, nggak tahu happy pokoknya gitu ya. Terus ngelihat market, rasanya kok gue bisa ngerasain banget nih market. Dan ketika gue mau ngehit di market, itu kayaknya gue udah nggak ada beban gitu ya. Gue ngeklik aja, jebret, dan profit. Kadang Anda nggak sadar kenapa Anda profit, tapi profit datang gitu aja. Pernah nggak? Saya ingin tahu, coba. Pernah ya? Nah, sering. Good. Ini yang orang tidak sadarin. Pertanyaannya adalah, kejadian ini berulang terus nggak? Itu yang kita mesti bahas sekarang. Belum tentu kejadian tersebut berulang. Nah, pernah. Saya sambil tunggu jawaban. Pernah. Bagus, good. Pernah ya? Pernah semua. Pernah tapi jarang. Oke, good. Nah, ini yang jadi masalah. Pernah tapi jarang. Karena itu yang kita sebut otak kita, state daripada otak kita itu naik turun. Dan kita butuh pada saat kita trading itu state di mana kita masuk di dalam kondisi alam bawah sadarnya yang lebih menguasai. Itu otak kanannya dan otak kirinya jadi satu, di mana kita bisa ngerasain momen-momen yang dulu kita sering untung, itu terekam di alam bawah sadar, di long term memory kita, itu ke-recall atau kepanggil. Jadi waktu kita ngeliat market, itu feel kita kayak kenal, dan kemudian kita waktu action, kita dapat hasil yang baik. Ini penting untuk Anda ketahui ya. Jadi nggak ada salahnya bicara tentang otak gitu. Kalau misalnya otak kita itu diisi dengan hal-hal yang tidak berguna, mindset kita salah, saya jamin ngelihat market juga kacau balau. Oke? Nah, profit trading itu salah satunya kita harus menggunakan 3M. Jadi sekarang lagi musim tentang 1M, gara-gara saya ngomongin bahwa 1M adalah debu dan tidak berarti. Itu aja ditanggapinya dengan multi perspektif, sampai bawa-bawa agama dan seterusnya. Itu kan kegoblokan hakiki gitu. Dan saya nggak tahu gimana caranya orang tuanya ngedidik anak ini sampai nggak bisa mengerti bahwa uang 1 miliar itu nggak ada artinya, bahkan segampang itu gitu ya. Ya, kalau kita bicara 3M itu jelas, method, money, dan mind. Oke? Analisa dan strategi itu di otak kiri. Manajemen, modal, risiko itu semua di otak kiri. Ya. Hari ini kita tidak akan membahas dua hal, method dan money, tapi kita akan membahas M yang ketiga, itu adalah mind, otak kita yang kanan. Profit trading menggunakan mind, ini seringkali ada 3 pertanyaan nih. Sudah bisa analisa tapi tradingnya loss terus. Yang kedua, trading selalu galau, terus kalau di account demo profit, account realnya loss. Ini masalah semua orang, termasuk saya kan. Coba, siapa yang mengalami ini? Ya, pasti banyak kan. Jadi, ini problem semua orang, termasuk saya. Ya. Nah, sekarang
pada saat kita bicara tentang kenapa di demo profit atau real loss, itu berbahagialah guys. Kenapa? Karena kalian sebenarnya itu bisa trading, cuma kalian tuh nggak sadar. Ketika kamu di demo, otak kiri dan kananmu bekerja dengan baik. Tetapi ketika kamu masuk di real account, itu otak kanannya nggak jalan karena ketakutan. Akhirnya yang kiri yang jalan, dan kiri itu tidak bisa mengambil decision. Pengambilan decision dari otak kita itu jalannya di otak yang kanan. Itu yang kita harus tahu. Kalau di demo kalah terus, di demo aja loss, jangan harap di account realnya untung. Jadi coba dipikirin di sini. Kalian merenung ya. Kalian merenung, oh ternyata bener ya, gue ternyata di demo itu untung loh gitu. Tapi di realnya loss. Berarti bukan berarti Anda itu nggak bisa trading. Tapi Anda sedang dalam kondisi di account real itu tidak menggabungkan antara otak kiri dan otak kanan. Itu yang penting ya. Oke. Nah, rahasia profit besar dengan otak kanan, ya let's play the game, let's see ya. Pertama, kita itu harus mengelola yang namanya fear and greed. Fear and greed ya. Fear and greed itu apa sih? Ketakutan sama keserakahan. Ini yang menjadi masalah. Kadang ada orang yang fear-nya kegedean, ada yang greed-nya kegedean. Fear itu perlu supaya Anda tidak ketakutan, dan greed itu juga perlu supaya Anda mau untung yang besar. Jangan untung baru 10 pip, 20 pip diambil gitu. Itu dikuasai ketakutan. Harus ada greed-nya dikit, serakah itu perlu ya. Gordon Gekko bilang di filmnya Wall Street itu kan, kalau saya rich is good, kalau dia greed is good gitu. Warren Buffett ini quote-nya, be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful gitu. Nah, fear itu rasa takut berlebihan sehingga mengalahkan logika berpikir. Hanya karena Anda kemarin entry di pattern falling wedge terus nggak berhasil, lalu ada falling wedge lagi, Anda jadi ketakutan gitu. Terus muncul tuh suara-suara di telinga kita, jangan-jangan ini falling wedge ntar gagal lagi, ntar gua cut loss lagi. Akhirnya aduh gimana ya. Jadi belum trading aja udah ragu, apalagi Anda masuk, giliran falling wedge-nya gagal, nanti Anda akan menjadi orang yang sangat skeptis, self-destruction, menyalahkan diri sendiri ya. Terus kemudian cari kambing hitam gitu. Tapi kalau greed itu memiliki keinginan yang sangat berlebihan. Serakah, take profit-nya itu yang sudah harusnya kena dia tidak ambil misalnya. Diterus-terusin. Akhirnya dari profit jadi loss misalnya. Nah, kedua hal ini membuat trader melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia pelajarin. Nggak ada gunanya lu belajar ikut seminar kemana, tapi kalau ini tidak bisa dikontrol susah. Dan saya pun sampai hari ini mengontrol feel and greed ini susahnya luar biasa. Dan itu tergantung mood. Makanya setiap kali kita mau trading, itu pastikan mood kita bagus. Kita punya rasa yang kayak kalian udah ngerasain itu loh. Kalian kan tadi bilang tuh, iya saya ngerasain gitu. Coba ngerasain yang sudah biasa kalian rasakan tapi jarang. Nah, kalau ada feel itu masuk, baru kalian mainkan. Tapi kalau misalnya feel itu tidak masuk, coba lotnya kecil aja ya. Kalau orang judi itu bilang anginnya. Jadi ada anginnya, menang terus gitu. Nah, ini perlu sekali diketahui ya. Jadi kita mencoba mengontrol hal ini. Oke. Nah, fear and greed itu bisa dirasakan sebenarnya pada saat apa? Pada saat analisa dan trading. Ya. Pas analisa dan trading itu juga ada fear and greed-nya ya. Coba kalian baca dan lihat. Anda bisa lihat saat analisa adalah saat trader profesional membuat plan tradingnya, itu seringkali muncul juga over expected, over optimist, underestimate, over pessimist ya. Saat trading adalah saat trader profesional menentukan eksekusi setelah entry. Itu juga penting. Fear and greed untuk trading sendiri itu udah masalah besar ya. Apalagi jika Anda adalah panutan atau banyak yang mengikuti, jangan sembarangan kasih rekomendasi, bikin training, ujung-ujungnya kalau orang rugi dan Anda nggak siap, ya dimaki-maki nanti ya. Oke. Nah, ini agak berantakan. Traders fear saat analisa nih, ketika nganalisa nih. Saat ada bad news, namun technical berpeluang, trader tidak berani masuk. Anda yang mana ya? Terus kemudian mengejar take profit menjadi lebih dekat.
Yang ketiga, terlalu lama menganalisa sehingga momen trading sudah terlewat. Nomor 4, menggeser stop loss menjadi lebih dekat. 5, mencari teman senasib nih yang ada di RTI sama di forex community. Kalau ngelihat temennya untung gede tuh kadang bohong lah, account palsu lah, apalagi screenshot lah, ya kan? Ini mencari teman senasib. Kenapa? Karena dia gagal. Dan itu yang saya bilang kan, jangan kumpul sama orang gagal. Lu kumpul sama sampah ya jadi sampah, marah gitu. Kenapa? Kenapa orang bisa marah, di-trigger begitu? Karena dia tahu dirinya sampah gitu. Tapi kalau yang ngerasa diri gue bukan sampah, masih asik aja kan. Terus yang keenam, dia hedging, locking-lockingan ya. Terus yang ketujuh, saat market merah tidak berani masuk ke market apapun. Giliran marketnya udah hijau, running kemana-mana. Oke, saya ulangi ya. Ini adalah ciri-ciri ketakutan trader ketika analisa. Nomor 1 adalah saat bad news, namun technical berpeluang, dia takut nggak berani masuk ya. Terus kemudian menggeser take profit jadi lebih dekat. Terlalu lama menganalisa sehingga momen trading itu lewat semua. Menggeser stop loss ya menjadi lebih dekat, jadi dipendek-pendekin stop lossnya. Terus kemudian mencari teman senasib. Nah, paham ya? Kemudian hedging dan saat market merah tidak berani masuk. Perhatikan nomor 5, ini contohnya. Kalau orang gagal, ngelihat orang lain berhasil, dia nggak akan mau. Dia akan cari teman yang gagal, menghasut, adu domba dan begitu. Ya. Ini penting untuk Anda ketahui. Jadi ya jangan kumpul sama sampah. Kalau misalnya sampah-sampah itu ngajak Anda berteman, ya hindari saja. Karena itu akan menyeret Anda ke situ. Oke. Lanjut ya. Nah, ini yang great nih. Kebalikannya, stop lossnya digeser lebih jauh, take profitnya digeser lebih jauh. Saat market naik udah hijau, udah naik 5% masih mau entry, udah ketinggalan 20-30 pip masih nyelonong aja masuk. Ya. Sudah ada posisi floating, lalu ada halusinasi, ya. Tiba-tiba ada pattern yang bakal naik lagi misalnya. Mendukung posisinya. Nomor 5, memaksakan trading breakout saat resisten tanpa menunggu konfirmasi. Trading full margin, ya. Udah punya resiko, manajemen resiko, tapi tetap aja lotnya ditambah-tambahin terus. Gitu. Nomor 6 itu kalau trading full margin, jadi misalnya lu udah punya aturan money management gitu. Tapi tetap aja nyelonong masuk. Karena apa? Pingin dapat profit gede. Dan saya kebanyakan habis di nomor 6. Saya juga kena di nomor 6. Ya. Penting nih. Nah, ini contohnya. Ini saya pakai contoh saham ya. Ada pola reversal, siklusnya, siklus astrologi Merkuri 90 derajat Mars. Mengindikasikan harga akan naik bersama dengan tren bearish. Analis takut untuk memberikan sinyal buy misalnya. Ternyata naik. Dan ini di A-Club. Ini kita kasih nih, Tins ada peluang naik. Ya. Karena apa? Kita sudah mencoba untuk memilah antara ketakutan dengan kenyataan. Karena takut itu belum tentu benar. Takut itu kan hasil kita saja. Kayak Adaro nih. Ya. Resistance breakout mengindikasikan harga akan naik dengan trend bearish, indikator overbought, sehingga analis takut memberikan sinyal buy. Kenyataannya begini. Cepin juga sama ya. Ini di Cepin dapat sekitar 400-an juta. Ini boleh di screenshot nih, kirimin ke anak-anak RTI. Ini kalau di saham nggak perlu lah suruh saya tunjukin withdrawnya. Kalau ngerti saham ya tau lah ya, kalau saham itu nggak bisa dimanipulasi juga tuh. Di saham 400 juta. Udah punya belum 400 juta? Tanyain ya yang bully-bully itu. Itu. Ini kan dari Yobi Keihan, lu tanya aja ke Yobi Keihan ya. Kredit limit saya dikasih 7 miliar tuh. Kredit limit saya 7 miliar beli saham minimum. Belum saham yang lain, baru 1. Ya. Mau kan? Mau pastinya. Ini PTBA contohnya, pattern penan. Kalau udah patternnya muncul, harusnya berani nih. Ya, misalnya di saham, ya udah ikutin patternnya. Ternyata targetnya udah kena.
Setelah itu turun kan. Makanya kita mesti lihat nih kayak PTBA. Saya dapat 100 jutaan nih, unrealized nih floating profit nih. Saya beli 500 juta. Makanya saya bilang uang 1 miliar apa artinya? Nggak ada artinya, ya. So, kita juga harus tahu ada yang namanya the law of attraction. Ini yang penting. Pikiran kita itu punya frekuensi. Apa yang kita pikirkan itu punya frekuensi dan itu akan menyedot frekuensi yang sama. Misalnya, Anda selalu bully, Anda selalu pesimis, Anda selalu bilang bahwa 1 miliar itu gede, gue lebih baik hidup kayak begini-begini aja ya. Lu akan hidup kayak begitu-begitu aja, miskin sampai mati gitu. Itu prinsip. Pola yang semakin kuat membentuk realitas selalu menjadi pola permanen. Ya. Hukum tarik-menarik mengatakan bahwa kemiripan menarik kemiripan. Jadi ketika Anda memikirkan satu pikiran, Anda juga menarik pikiran-pikiran serupa. Kalau Anda kumpul sama sampah-sampah yang selalu negatif, bagi saya itu sampah karena memang kenapa sampah? Karena nanti saya tunjukin ya. Kalau Anda buka YouTube lalu cari law of attraction, negative mind cleansing, berarti itu pikiran negatif atau pikiran sampah yang harus dibersihkan. Itu bukan saya yang ngomong, itu memang konsepnya. Kita tidak boleh taruh sampah di pikiran kita. Kata sampah bukan kata jelek ya sampah kan. Masalahnya kalau kita terlalu menumpuk sampah di kepala kita, ujung-ujungnya kita jadi sampah. Sampah itu apa sih? Barang bekas dibuang, tidak berguna lagi. Syukur-syukur bisa didaur ulang kan gitu. Nah, tugas kita sebagai manusia itu adalah memelihara pikiran-pikiran yang kita inginkan. Anda ingin profit, ya harus bisa mikirin profit. Anda pingin kaya, kejar 1 miliarmu yang pertama. Pikirin gimana caranya dapat 1 miliar. Memperjelas apa yang kita inginkan dalam benak kita. Gue pingin profit malam ini, non-farm payroll. Duduk diam, hening. Hari ini saya akan mimpin live trading lagi. Kan berat banget beban saya live trading kan, belum tentu untung. Ya. Nah, memperjelas apa yang kita inginkan dalam benak. Saya pingin cewek cantik itu bertahun-tahun. Gue tungguin cewek itu, gue bayangin, gue jalan sama dia. Ujung-ujungnya lu asal ada pikiran itu, lu mau usaha dan akhirnya bisa dapat gitu. Belum dapat tapi udah mikirin nggak mungkin lah, itu hanya untuk orang kaya lah, kita kan orang miskin, pemerintah itu nggak adil, kesenjangan sosial. Lu makin idiot aja bro kalau kayak begitu mikirnya. Karena lu miskin, karena lu goblok, lu harus ngajakin orang lain goblok. Dan ini yang terjadi di Indonesia. Kalau trader sudah terjangkit virus idiot yang seperti ini, Anda nggak akan pernah bisa profit. Mau taruhan nggak? Coba, make sense nggak kira-kira? Dan itu sudah ada researchnya. Pikiran kita tuh menarik energi yang sama. Ya ini Pak Ekian ya pakai binaural bener cleansing. Kalau bukan kotoran kenapa harus di cleansing kan gitu. Ya, seringkali kita tuh menumpuk pikiran kotor, makanya sebisa mungkin setiap bangun tidur sama sebelum mau tidur kita cleansing. Kita berdoa, kita lakukan meditasi, kita maafkan diri kita sendiri. Kalau misalnya kita habis loss, ya udah lu maafin dong diri lu. Lu jangan sampai trauma, jangan menyalahkan diri sendiri, ya kan? Kalau udah kejadian mau ngomong apa, lu blame diri lu sendiri, nggak bisa, lu maafin dulu. Dengan kita maafin, lalu kita kembali merebuild, melakukan afirmasi, taruh di kepala kita apa yang kita inginkan, gambarin, bayangin, oh ya gue entry pakai pattern ini, pattern kesukaan saya adalah misalnya falling wedge, saya masuk falling wedge, wah lihat di situ ada gambar divergennya, break atas waktu lu nge-buy, rasanya tuh lega banget, enjoy banget, kalau bisa bawa sampai tidur, ya. What next? Nah, jika Anda pernah menggunakan ungkapan ini, artinya Anda sedang mengacu pada the law of attraction. Ya. Tiba-tiba, takdir, kebetulan, karma, keberuntungan, nasib. Seringkali kan? Nah, misalnya nih, saya sedang didoakan oleh haters-hater saya nih, yang per hari ini. Di salah satu forum forex didoain, karena Gema dianggap sombong itu hanya milik Allah. Ya udah kita doain sama-sama. Tahu nggak apa yang saya katakan? Gue tantangin loh. Ayo doain 1000 orang. Gue lihat yang mati yang doain atau yang mati gue. Tambah marah lagi, tambah sombong lagi. Kenapa begitu ya? Karena orang goblok. Kalau kamu membunuh orang, oke? Lu membunuh orang misalnya. Terus lu dihukum seumur hidup. Kira-kira
Lu akan bilang begini, beserta sama teman-teman lu yang pembunuh, gua akan berdoa kepada Allah, pada Tuhan, kepada siapa saja. Gua akan berdoa untuk hakim, jaksa, dan korban itu untuk dihukum, diberikan karma. Karena dia tidak adil. Masa koruptor yang duit triliun itu dihukum cuma 5 tahun, tapi gue yang cuma membunuh karena dia juga ngambil cewek gue. Ya kan, gue ngebunuh, gue dihukum seumur hidup. Gue kan masih muda, masih punya masa depan. Oh ya, gue kan punya anak. Ya, kita doa sama-sama supaya si korban, si hakim itu dapat laknat, dapat karma, dapat semuanya. Kira-kira doanya dikabulin nggak? Gue tanya. Iya kan? Nggak bakal dikabulin kan? Makanya gue bilang itu seluruh forum sampah itu doain aja gue. Dan gue tantang satu-satu doain. Ada yang mau bikin class action mau perkarain. Gue tunggu di Polda atau di mana bawa kasusnya. Gue orang ngerti hukum, jadi jangan sembarangan ngomong. Doain. Ya. Kenapa saya cerita ini? Ini ekstrim. Ini contoh ekstrim supaya Anda tahu batasnya pikiran yang ngaco itu gimana. Jadi walaupun 1000 orang berdoa untuk menjelek-jelekan atau untuk mendoakan minta saya dapat karma, tapi kalau lu orang bener, lu nggak akan dapat karma. Kenapa? Ada Mother Nature. Justru orang-orang ini yang dia melayangkan harapan dan pikirannya, ini ya, harapan dan pikiran itu adalah gelombang, guys. Ini gelombang. Nah, ketika gelombang ini negatif diarahkan, dia mendoakan yang jelek. Mendoakan yang jelek itu akan ketemu sama frekuensi yang jelek. Jadi misalnya nih, dia ngedoain si Badu itu kalau bisa dapat musibah, gue doain lu dapat ini. Musibah itu pun ada frekuensi menurut law of attraction. Nah, ini nanti ketemu doanya, blended, dan datang, dia akan nyedot kepada yang doa. Akhirnya kemiskinan, kemalangan, semua itu datang ke sana. Makanya kan di setiap agama selalu kita diajarkan, mari kita mendoakan yang baik untuk musuh kita, walaupun itu sulit. Tapi sebenarnya itu bisa diarahkan ke sana. Jangan main-main dengan hukum alam. Gitu. Nah, ini the law of attraction. Ketika Anda belum trading, sudah berpikir begini, gue gak mau ikut seminarnya si A, gue gak mau ikut seminarnya si B, misalnya. Orang dia aja katanya trader, ngapain jualan? Negatif nggak itu? Negatif. Misalnya teman kita yang bikin video tuh, Bro Marlam tuh yang kalian sering lihat saya show sama dia. Dia bikin acara dihujat. Wah, Pak Marlam nih bikin studio. Saya marah. Lu orang ya, udah dia bikin studio, saya kan pernah datang ke studionya diundang. Itu aja investasinya ada kali 300-400 juta. Gue bilang, pikiranmu itu selalu negatif. Iri, negatif. Ya, terus kemudian dengki. Ini kalau kita cari paralelnya guys, ini ketemunya kemana? Pesimis, tidak percaya diri. Ya, ini kan pengembangan. Pesimis, tidak percaya diri, skeptis, terus galau, ya, hopeless, kumpul nih, ya. Ini kan kayak akarnya gitu. Nah, pikiran-pikiran ini ketika Anda masuk ke market, coba Anda jujur kepada diri Anda sendiri. Market mau naik, Anda sell. Market mau turun, Anda buy. Posisinya kebalik terus. Biar Anda udah belajar apapun, tetap kebalik terus. Pernah nggak ngalamin? Anda lagi ribut sama orang, Anda lagi berantem sama orang, lu paksain trading, kebalik semua itu posisi. Aneh kan? Padahal kita tahu polanya jelas, tapi posisinya kita kebalik terus. Nah, ini yang penting. Ya kalau komen out of topic suka-suka dia lah, gue nggak penting. Yang jelas saya sekarang lagi ceritain tentang bagaimana konsep pikir kita, the law of attraction kita di luar itu mempengaruhi. Ya. Dan ujung-ujungnya nanti emosi yang keluar. Ya. Oleh karena itu penting untuk kita trading juga jangan gini. Ada orang yang sangat suka nyalain dirinya. Aduh, karena gue kemarin nggak sedekah. Aduh, karena gue kemarin nggak melakukan hal yang baik, maka gue dapat karma, trading gue loss. Itu juga salah. Kalian nggak ada urusannya. Oh, karena kemarin gue pergi pijet, gitu ya. Gue kemarin pergi pijet,
Habis itu ya gue bandel-bandel lah main cewek. Habis itu besok gue trading, lu loss. Lalu lu nyalain karena besok gue main cewek, lu loss. Padahal lu juga trading gak punya skill. Akhirnya jadi sok religius gitu. Ayo, pernah nggak tuh? Ya, sorry ngomong ya. Kita ngomong buka-bukaan aja, straight to the point. Yang cowok-cowok nakal, lari ke klasik, dugem, cari cewek, ya kan? Pelacuran, habis itu besok trading loss. Lalu nyalain gitu. Aduh, gara-gara kemarin. Ya lu soalnya banyak dosa lu. Coba lu banyak ke masjid atau lu banyak ke gereja, trading lu pasti untung. Ya kagak juga. Banyak juga yang sering ke gereja trading loss. Bener nggak? Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran yang liar. Yang tidak bisa dibiarkan. Jadi, jangan sampai you ngeblame diri Anda sendiri karena suatu hal yang aneh gitu. Yang tidak relevan, ya. Kata kuncinya saya udah kasih, jurus rahasia. Kalau mau trading tuh feelingnya mesti happy. Feelingnya enak, ringan. Nah, your outer world is a reflection of your inner world. Artinya apa? Hasil yang Anda dapatkan hari ini merupakan cermin dari yang ada dalam diri Anda. Change your mind, you can change your life. Ya, ini waktu saya kemarin seminar, ini ada seminar Mind and Psychology Trading, waktu itu live seminar, tapi sekarang buat teman-teman itu ada videonya, jadi ternyata direkam dan itu bisa dipelajarin di eShop. Jadi kalian kalau mau cari referensi, mau DVD Ultimate atau apa, langsung ke astronauticshop.com. Nah, nanti saya akan cerita-cerita sama Olin tentang, saya nggak pernah ngikutin sih ini gimana ceritanya, ini karena domainnya Olin. Jadi ada video tentang ini. Dari semua trader tidak Dengerin hanya bentar. di Indonesia, problems yang terbesar itu berada di dalam sini. Ya, semua orang tahu, semua orang berkata bahwa psychology trading itu memang penting. Tetapi yang jadi masalah, kita tidak pernah tahu sepenting apa dan bagaimana caranya saya bisa mengatasi problem dari setiap setan yang ada di dalam telinga dan kepala kita. Yang akan kita fokuskan hari ini adalah the mind. Dan bonus Anda, saya akan membahas psikologi daripada setiap pola harga. Psikologi itu adalah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku dan fungsi mental manusia. Sedangkan technical analysis itu adalah sebuah seni untuk membaca perilaku investor di market melalui grafik. Oke. Semoga cukup jelas. Sekarang saya akan ngobrol-ngobrol sama Olin dan kita akan masuk ke tanya jawab habis itu ya. Mana Olin? Jadi semoga pemahaman-pemahaman yang saya kasih tadi tuh bisa langsung straight to the point dan saya berikan, maaf kata, saya berikan contoh-contoh ekstrim dan mungkin sebagian orang kaget gitu ya. Ya, tapi memang itulah kenyataannya. Kalau nggak ekstrim nggak bisa dipahami dengan enak gitu. Olin, selamat siang. Sudah bisa dengar saya? Halo, siang Pak. Ya, video kamu mana ya? Oke, Olin, saya sambil mau tanya sama kamu, berapa banyak sih orang yang sudah ikut seminar waktu itu Mind Psychology Trading sama yang sudah punya video Mind Psychology Trading? Oke, untuk yang kemarin itu seminarnya diadakan 2018 ya, Pak Gemma. Oh, dua tahun yang lalu ya, nggak terasa ya? Iya, betul, nggak berasa banget. Itu sekitar 100 atau 150 orang karena memang kan ruangan kita terbatas kemarin. Jadi di Maret 2000, oh ini Maret 2019 ternyata Pak. 19, oke. 9 Maret, betul. Jadi sekitar 100 lebih deh, hampir 150 orang datang. Dan untuk yang sudah punya main psikologi sih sebenarnya sudah sekitar 500-an lebih. Oke. Yang sudah belajar tentang main psikologi. Karena banyak banget yang minta kita bikin workshop tentang, Recordnya. iya, tentang itu kan, psikologi trading gitu ya. Nah, Iya, betul. itu di waktu kita ngobrol tentang video psikologi trading waktu seminar tuh kalau nggak salah sih ada kasih kayak hipnosis ya, hipnoterapi ya. Betul, ada hipnoterapi juga waktu itu. Ya, jadi waktu itu guys, itu di video itu ada cerita tentang bagaimana saya memberikan afirmasi dan membantu Anda untuk bisa mencapai feeling yang tadi. Feeling yang nyaman itu, yang kalian bilang saya pernah tapi saya jarang, karena di feeling itu kan sebenarnya kita dapat untung lebih sering kan gitu, lebih nyaman, ringan gitu. Nah, Olin bisa diceritain nggak tentang orang-orang yang sudah belajar dari situ tuh gimana sih mereka
pendapat mereka, apa yang mereka rasain. Ada beberapa kasus nggak? Saya soalnya kan nggak connect ke mereka. Pak Gemma tadi sempat terputus Pak, boleh diulang sedikit? Oke, sorry. Ada cerita nggak tentang bagaimana orang yang sudah menggunakan itu dan apa perubahan yang mereka alamin gitu di dalam kehidupannya? Ada contoh kasus nggak? Kemarin saya sempat calling beberapa klien juga. Kemarin itu sempat, "Hai, apa kabar Bu?" Gitu kan. Tanya-tanya gimana sih setelah belajar dari main psikologi trading. Ini saya tanyanya ke klien yang sudah hanya tonton lewat video, Pak. Kalau untuk yang lewat videonya Mm-mm. sendiri, ada member namanya Bu Yeni. Ada di sini nggak Bu Yeni nih? Kebetulan Bu Yeni juga anggota e-club. Jadi dia tuh awalnya Mhm. sangat greedy banget saat trading gitu, apalagi saat NFT kemarin. Pak Gema katanya waktu NFT, oh sorry, Mercury retrograde kemarin sempat suruh istirahat 3 hari gitu ya Pak ya, untuk jangan trading segala macam. Mhm. Lalu Bu Yeni ini malah nyolong-nyolong nih trading karena penasaran tentang market sideways-nya. Malah jadinya kena cut loss yang gitu-gitu sih Pak. Jadi dari main psikologi Hmm. sendiri, dia kan di dalam main psikologi ada membahas tentang gimana sih menemukan problem yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena saat kita trading itu, Mhm. Mhm. saat kita trading sebenarnya perilaku yang kita lakukan di market adalah perilaku yang menggambarkan karakter kita sendiri. Bukan begitu Bang Gemma? Ya, betul, betul. Terus apalagi ceritanya? Ada yang dulunya hancur terus kemudian em, yang trauma-trauma gimana? Kamu punya punya testimoni nggak orang yang trauma-trauma itu? Oh iya, untuk yang trauma-trauma juga ada tuh Pak. Kemarin itu saya sempat berhubungan klien, kalau nggak salah Pak Hasan namanya. Dia tuh sempat loss banyak banget, hampir pokoknya ratusan juta gitu loh. Karena salah strategi market. Kemudian setelah dia belajar dari sebelumnya dia belajar dari ultimate dulu karena benar-benar dia tuh langsung main gede aja, main langsung lot besar tanpa money management yang baik, lalu analisanya juga kurang bagus gitu, maksudnya masih kurang paham analisa, tapi diarahkan oleh broker luar sana untuk udah ikutin aja ini strateginya begini-gini, pokoknya diarahin yang aneh-aneh lah gitu Pak. Terus dia datang ke sini konsultasi sama saya untuk gimana nih Mbak gitu. Saya untuk kayak mau trading lagi saya masih takut, saya sulit percaya. Akhirnya saya Mhm. sarankanlah beliau untuk belajar kalau mau trading Bapak harus paham dulu apa yang harus ditradingkan, analisanya bagaimana. Setelah itu Hmm. untuk meyakinkan Bapak untuk kembali trading lagi, lebih baik Bapak belajar dari main psikologi trading. Kenapa dari situ? Karena di situ memang kayak hipnoterapi Pak Gema itu dia sempat terapkan juga tuh Pak, dengan dia terapkan sendiri gitu coba. Dan ternyata ya berhasil sampai sekarang tuh dia sudah mulai, walaupun belum balik modal sepenuhnya gitu Pak, tapi dia sudah mulai bisa trading secara konsisten gitu loh Pak. Hmm. Jadi buat yang trauma-trauma atau takut-takut tuh bisa ya? Nah, betul. Karena memang membantu sekali sih Kak untuk materi psikologi trading. Itu gimana cara mau dapetinnya mereka? Kalau untuk dapetin itu kan kebetulan record seminar yang 2019 lalu tuh Pak. Jadi karena saat seminar itu banyak yang datang seminar juga beli lagi videonya karena memang materinya kan bagus banget. Tuh, Hmm. untuk belinya itu bisa di astronacishop.com atau bisa chat di saya aja nanti. Di website tuh ada nomor WhatsApp-nya di atas. Kalau mau tanya-tanya dulu, konsultasi dulu, bisa langsung klik nomor WhatsApp itu sih Pak. Atau ke Astronaci Shop ya, yang tadi videonya saya puterin ya. Jadi buat teman-teman semua, karena ini juga lagi COVID, kita nggak bisa lagi bikin workshop karena kalau workshop ini harus ada orangnya. Jadi syukur-syukur waktu itu sempat kita bikin dan kita rekam videonya. Ya, jadi yang ini tadi Mind Psychology Trading buat yang memang kendala, nggak semua orang sih kendala sih, tapi kalau yang memang benar-benar mau untuk mereka bisa mencari solusi atas problem dalam dalam hidupnya, dalam kesulitan di dalam dia mengatasi ketakutan dalam trading atau kegalauan dia, kenapa saya ini nggak bisa bener tradingnya, terus dulu saya cut loss, terus kemudian sekarang saya trauma. Nah itu ada tuh ya, jadi di
Mind and Psychology Trading. Dan buat RTI member, buat A-Club member, momen hari ini kita kasih 10% voucher discount ya. All-in boleh ya, khusus buat yang hadir hari ini. Dan kalian bisa nikmatin, nanti bisa hubungin ke All-in aja ya. Nomornya di mana, Lin? Di website itu ada di 0811 883 882. Di situ. Nanti di website juga ada kok Pak di pojok. Ya udah mendingan ke sini aja ya, ke Astronaci Shop nih, ada WA-nya nih guys. Bisa langsung ke sini tuh. Sorry. Ya, jadi langsung ke WA aja ya, ke ini bisa. Harganya berapa sih, Lin? Kalau yang itu main psikologi? Main psikologi trading itu 1.200.000-an Pak, kalau sebelum diskon. Aku tulis websitenya sebentar. Oke, silakan. Ya, 1.200.000-an. Terus ada bundling sama A-Club. Nanti chat aja, chat sama Caroline. Oke, sekarang silakan tanya jawab. Yuk, kita ngobrol. Oke, itu ada Pak Mario buat All-in ya. Terus, jadi buat member RTI yang hadir hari ini bisa dibuktikan kehadiran Anda dengan melakukan screenshot dan kirim ya. Non-farm payroll report harga berapa ya kalau Caroline? 250.000 ya? 224.000 Pak. 224.000. Masih bisa diorder. Bu Eni, kalau ada mental block bagaimana? Karena pengalaman sebelumnya saya di hipnoterapi beberapa orang nggak tembus. Jadi mental block itu sebenarnya kita sendiri mesti tahu apa yang kita block gitu. Terus menurut saya, pengalaman saya ya, kita maafin diri kita sendiri, itu yang paling penting. Karena mental block itu kita belum deal sama diri kita sendiri. Ya. Nah, ini ada banyak pertanyaan yang nanti mungkin bisa dibahas di webinar yang lain, kayak misalnya copy trade, terus kemudian margin call. Itu nanti kita bahas karena ada strategi yang penting untuk Anda ketahui tentang margin call ya. Untuk produk lainnya nggak ada diskon. Saya bisa memohon dengan All-in gitu. Oke, mungkin event kali ini ya, selain Ultimate dan Fibonacci kayaknya 10% diskon oke lah ya. Itu mungkin ada chart pattern series, Anda bisa lihat 10% diskon oke. Selain Ultimate dan itu mungkin All-in nanti bisa atur ya. Nanti bisa hubungin via WhatsApp dengan melampirkan screenshotnya ya Pak. Ya. Di video Ultimate promo A-Club 10% diskon udah pasti. Silakan. Boleh lah All-in ya kan? Oke, saya pun mesti nawar loh sama All-in demi kalian gitu ya. Lagi ada promo Mercury retrograde. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, mengurangi greedy gimana? Coba pakai lot kecil ya kalau saya bilang ya, 0,01. Jadi Anda benar-benar harus sampai di satu tahap duit itu mau plus mau minus gak ada rasanya. Itu penting. Nah, ini ada yang mau ikut A-Club, ada promo bundling tuh langsung sama Mind dan Money Management ya. Ini ada pertanyaan lagi, mau nanya. Kalau saya selama ini setelah evaluasi trading saya masih sering loss. Kalau saya secara psikologi malah sering takut nahan loss. Kalau nahan profit kuat, wah bagus banget. Jadi seringnya sebelum nyampe stop loss udah di-cut. Itu tadi ya, masuk kan di dalam yang poin-poin tadi bahwa stop lossnya suka digeser-geser. Anda mesti percaya, mesti tahu bahwa kenapa Anda harus lakukan stop loss di situ. Karena stop loss yang digeser udah pasti kena, itu sama dengan kayak lu ngebuang duit di laut. Mendingan lu dermain aja duitnya ke panti asuhan gitu, daripada pasang stop loss yang sudah pasti kena. Buat apa kan? Ya, itu penting gitu. Ini kalau besar nih pertanyaannya bagus banget. Apa korelasi the law of attraction sama the law of vibration? The law of vibration itu induknya. Anak daripada the law of vibration itu adalah the law of attraction. Induknya itu adalah the law of vibration. Semuanya ada getarannya. Ya. Dan turunan daripada ilmu law of vibration itu adalah the law of attraction. Semoga paham. Pak Christopher, butuh berapa lama buat jadi profit konsisten? Saya 10 tahun. Ya, 10 tahun and keep counting. Artinya ya nggak mungkin saya tidak akan pernah konsisten sampai tua nanti. Kalau manusia bisa konsisten itu namanya robot. Nah, di dalam ketidakkonsistenan kita sebisa mungkin kita jangan jatuhnya terlalu dalam, itu aja. Kita harus tahu kapan kita nih nggak konsisten. Makanya trader sukses tuh banyak diam dan dia banyak kasih terus, memberikan. Itu yang penting. Ya. NFP nanti malam saya belum tahu. Saya mesti ngelihat view-nya itu nanti sekitar jam 4:30, jam 5 sore. Ya. Di video Ultimate memang membantu saya. Thank you.
Pak Kristandi, kalau pakai Anchor waktu trading bisa. Anchor tuh perlu. Jadi memang kalian harus pakai Anchor. Kalau di NLP ya pelajarin Anchornya. Terserah mau Anchornya apa, ya. CAT program tidak diskon, tidak. Malahan nanti tahun depan dengan upgrade materi itu jadi 85 juta, ya. Jadi memang ini program sertifikasi yang udah makin ke arah kuliah. Itu yang nyinyir akan makin nyinyir. Kenapa? Sekali lagi karena dia nggak mampu, ya mampunya nyinyir aja kan gitu. Itu pun nggak semua orang kita bisa masukin, ya. Bikin video guided meditation di YouTube aja banyak. Ayo, kenapa setelah loss muncul kadang ada perasaan ingin balas dendam? Benar. Itu benar banget, dan itu ada obatnya di Mind and Psychology Trading. Tapi cirinya gampang gini, kalian harus ngerti kalau misalnya mau balas dendam itu mostly pasti akan hancur. Jadi kalau kebanyakan orang tuh tahu di depan ini ada lubang dan kita masukin lagi itu pasti patah kaki, ya masa lu akan patah kaki gitu kan. Itu penting itu. Kalau saham blue chip turun, apakah harus cut loss? Tergantung money management ya. Kalau masih punya peluru di bawah dan kita punya alasan yang kuat di atas itu harganya bisa naik, oke, ya. Kalau trade hanya satu pair saja, apa yang bagus? Pak Rio, ini pertanyaan luar biasa juga. Oke. Kalau satu pair, tentukan market yang sering Anda untung. Anda coba bikin analisa bener nggak? Misalnya dalam waktu 8 minggu. Anda bikin analisa, kalau banyak benernya, itu oke. Dr. Jeffrey, ya ISG ada bullish penan to confirm. Wahyu Adrianto, bagaimana mengasah psikologi selalu kena stop hunting? Ganti brokernya. Saya di MRJ Premier nggak pernah ada stop hunting, makanya kenapa salah satu rahasianya bisa untung segitu gede karena nggak pernah dicurangin broker. Orang-orang yang nyinyir-nyinyir itu tradingnya kan di broker-broker yang nggak jelas. Udah mana ngarepinnya bonusan ya dihabisin lah, mostly ya. Oke. Kalau beli DVD ada expired, nggak ada expired itu selamanya Pak Dika, itu hak milik. Toshiba, kalau ikut CET kalau udah lulus artinya sudah bisa konsisten, belum tentu. Tapi Anda sudah masuk ke jalur yang benar. Saya udah bilang konsisten itu bisa sampai seumur hidup, Anda belum tentu konsisten karena ini masalah mengelola otak kiri dan kanan. Makanya di video Mind and Psychology itu dibentuk nih otaknya supaya arahnya pas gitu loh. Thank you Pak Arif Ramadan, dilihat terus ya karena itu panduannya. Apakah masuk CET perlu punya pendidikan serata minimum SMA? Oke. Cap, saya nahan loss kuat, kalau profit cepet-cepet diangkat. Solusinya Pak Maciato pakai lot 0,01 lalu biarin. Dan coba kuasai satu pattern. Anda beli salah satu DVD deh. Misalnya chart pattern series, Anda pilih falling wedge atau wedges pattern, saran saya. Cobain wedges pattern di misalnya GBP AUD, GBP JPY, sometimes di gold. Lalu pakai 0,01, usahain sampai take profit. Itu dilatih. Karena perjalanan trader itu selalu berlatih ya. John K, saya sih pakai MRJ Premier Pak. Coba tanya deh, yang di sini yang pakai MRJ Premier happy atau enggak, dan happy-nya kenapa? Mumpung ada 800 orang. Jadi silakan buat teman-teman yang sudah nyaman sama MRJ Premier itu nyamannya kenapa? Ditulis aja di situ. Jadi supaya kita banyak nyelamatin orang juga ya. Hezron Silver Agency. Ya, nanti kita masih pertimbangin karena ada memang materi baru gitu. Ya. Nah, tuh ada komennya. Yang penting cepet sih kalau saya bilang, trading itu yang penting cepet, jangan requote-requotean itu. Aduh, kalau udah kena requote-nya mati lah saya. Terus spreadnya lebar-lebar, aduh, pusing ya. Saya satu pair ya Pak Toshiba, saya biasanya satu masuk satu, maksimal 2. Saya nggak akan lebih daripada itu. Materi diupdate, udah ada update-nya Pak Prayoga. Olin udah ada berapa banyak update-nya ya? Selama ini sudah 6 update nih Pak. Jadi ini nanti yang beli akan dapat updatean semua langsung kan ya? Betul, dia tiap akhir bulan ada jadwalnya update-nya. Biasanya teman-teman di grup Telegram Ultimate sih yang sudah masuk. Oke. Yang bisa dapat update. Ini ada masukan Pak untuk akun standar di MRJ komisi swapnya dihilangkan. Aduh Pak, nggak bisa karena kita direct ke liquidity provider. Soalnya kalau misalnya yang komisi dihilangkan itu beda konsep. Ya kecuali kalau memang Bapak mau konsepnya adalah one on one against the broker, oke. Kebetulan yang MRJ Premier
kita lempar ke mereka tuh lempar ke mana? Liquidity provider, dan untungnya dari broker itu ya dari komisi itu. Ya kalau sekarang komisi nggak ada, minta bonus, minta spread nol, minta semuanya, ya untungnya bagaimana, ya kan? Ya ngarepin ada loss aja kalau kayak gitu. Pak Hendili, setiap trade kepikir loss yang sudah-sudah, bagus. Ini tidak boleh, maafkan diri Anda, ya. Kalau swap bisa free Pak, pakai akun syariah. Swap free itu juga sebenarnya nggak real. Di negara ini nggak ada yang peduli Anda itu agamanya muslim atau tidak. Swap free itu kan biasanya buat syariah, dan itu biasanya broker yang nanggung swapnya. Tapi kalau mau tetap ada di syariah, yang akun syariah itu ada. Ya, jadi perhatikan konsep ini. Maafkan diri kita sendiri. Kalau kita tidak maafkan, panjang. Ujung-ujungnya kita keinget yang lalu, akhirnya aura negatif, aura loss itu muncul terus. Next trade ya hancur lagi, akhirnya stres. Ya. Itu Olin ada yang nggak masuk ke grupnya loh, Pak Fadri, nanti Ya, tolong di ini ya. bisa chat di WhatsApp ya, Pak. Di WhatsApp ya, mohon maaf. Cap Gema, saya seorang karyawan jelang masa pensiun, apakah terlambat? Tidak ada terlambat. Menurut saya mungkin masuk ke saham dulu. Mumpung market lagi kayak begini, ada saham banyak bagus yang murah, bisa beli di bawah, mengerti konsepnya, ya kan? Terus belajar bener-bener. Kalau teman-teman yang lain sudah bilang di video Ultimate itu bisa membantu, coba deh, ya. Cap, stop loss hunter ada stop loss hunter. Bikin chart palsu juga ada. Dulu di Indonesia ada yang namanya Max Gain, sampai digerebek polisi. Punya server sendiri bro, bikin harga sendiri. Ngaco. Ya. Handily, tidak. Liquidity provider itu adalah over the counter market. Kalau yang mau mempengaruhi aslinya, itu harus langsung ke direct market access. Ke misalnya, buka akun di Interactive Broker misalnya. Tapi nggak bakal bisa 0,1, 0,01. Standarnya satu lot. Ada bid overnya, multilateral. Nah, liquidity provider itu size-nya gede banget gitu loh. Kenapa kita lempar ke situ? Ya misalnya kita ke Saxo Bank, ya kita ke sana gitu. Kita lemparnya dan mereka pemain gede. Tapi mereka punya kayak market internal sendiri, OTC. Makanya di United States nggak diizinin. Ya. Austin Rusley, Stochastic sudah overbought tapi harga masih naik. Coba baca bukunya Martin Pring. Dia bilang bahwa kalau Stochasticnya itu marketnya very strong bull dan Stochasticnya nyangkut di atas, belum tentu turun. Overbought malah bisa lebih naik. Ya. Saya tahu IC market dulu saya pernah pakai, saya kurang begitu suka karena ada laggingnya. Tahun 2009 saya pakai. Kalau direct liquidity provider ada stop loss hunter, ada beberapa liquidity provider. Dulu MRG nih, saya langsung buka aja. Dulu MRG itu liquidity provider pakai FXCM. Dan kita kena slippage 70 pips. Total kerugiannya MRG kalau nggak salah 70 pips dikali 10.000 lot. Anda hitung sendiri. Martin Pring, Technical Analysis Explained. Rian, direct market tidak hanya MRG, tetapi kebetulan yang kita kerjasama itu adalah MRG dan saya udah kenal 10 tahunan. So far, so good, dan very commit. Pak Susmoko selalu akan update materinya. Selalu akan update, tenang aja. Karena kan ada di e-learning. Kiki Baktiar, rekomen DVD pemula. Coba tanyain tuh buat teman-teman, buat Kiki Baktiar. Rekomen DVD untuk pemula, saya nggak jawab. Coba, apa, ayo. MRG Premier dan MRG Indo satu broker, beda manajemen. Yang Premier under Astronaci untuk konten. Nah tuh di video Ultimate ya, udah jelas ya. Inverse narrative di market nanti saya baca dulu, saya kurang familiar. ECN broker langsung dilempar ke market, tidak ke liquidity provider, bukan ke market. Kenapa ada dua jenis MRG di Indonesia? Cuma ada dua memang, MRG Premier sama MRG Indo. Beda manajemen doang, tapi kita satu grup. Dan Astronaci dipercaya untuk mengelola kontennya. Yang MRG Premier itu under kita. Dan kemudian di bulan Juli ini nanti kita akan keluarin MRG Mega Berjangka. Yang Premier juga ada. Jadi under Bapepti. Kalau yang lokal agak lebih mahal, kalau yang non lokal lebih murah komisinya, ya. Oke, Olin tuh banyak yang nanya tuh. Ultimate pembahasannya apa? Coba dibahas sedikit. Oke, untuk DVD Ultimate itu kan ada 10 chapter ya Pak Gema ya.
Jadi benar-benar untuk dari awal pemula bagaimana itu cara membaca trendline, cara membaca market ini trennya bullish atau bearish, sampai benar-benar bisa menemukan sistem tradingnya sendiri, Pak. Jadi memang 10 chapter ini lengkap dengan durasi 8 jam. Gitu. Oke, terus ada yang tanya itu nggak ada DVD-nya ya sekarang ya? Ada kan? Gimana, Pak? Nggak ada DVD-nya ya katanya tuh. Bisa kita bikinin kan ya? Bisa, tapi pre-order. Jadi memang untuk lebih praktisnya sih, lebih praktis e-learning ya Pak Gemma ya, karena kan bisa diakses lewat handphone maupun lewat PC. Tapi kalau misalnya teman-teman mau yang fisik, kita akan coba adakan kembali nih, tapi masih dalam proses pembuatan nih Pak Gemma. Mungkin sekitar 1-2 bulan lagi untuk fisiknya pre-order ya. Oke. Apa bedanya Fibonacci Platinum dengan Fibonacci reguler? Bedanya yang Platinum ada tambahan materi ya Pak ya. Jadi tambahan 2 chapter yang membahas tentang time trading dan astrologi trading. Jadi teman-teman yang mau melangkah ke CAT program, kalau misalnya mau belajar pengantar astrologi itu bisa di Fibonacci Platinum dulu. Itu versi lengkapnya sih. Good. Oke, ya. Jadi malam ini non farm payroll. Mudah-mudahan kalian benar-benar bisa siap dengan konsep yang saya berikan. Jadi nanti jam 4 sore mulai relax kalau mau non farm payroll. Jadi benar-benar ada perubahan lah mindset dan mental ya. Terus kalau mau cari tentang moving average mungkin ke Money Magnet ya. Money Magnet itu ada di situ video Money Magnet. Langsung aja ngobrol sama Mbak Olin ya, ini nomornya. So, sekian webinar singkatnya. Semoga Anda bisa mengkonekkan kondisi contoh-contoh yang ekstrim dengan kehidupan kita yang nyata ya. Sukses selalu semuanya dan tetap semangat. Taruh di kepala kita bisa sukses. Gambarin apa yang Anda mau. Jangan peduliin orang-orang yang nggak beres. Hindari mereka. Fokus ya. Dan sebisa mungkin jangan coret-coret layar lagi ya. Ampun. Lihat nih. Masih aja coret-coret, gila kali ya. Ya sudahlah. Oke semuanya. Bye-bye.